Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Sabira dari kelas 10 IPA 5. Jadi hari ini saya akan memberitahu isi dari buku Memulai dan Mengelola Usaha Kedai Kopi. Penulis buku ini adalah Denny Hamdan dan Andika Aji Sastra, penerbitnya dari Agromedia Pustaka. Sejarah kedai kopi dunia. Sejak pertama kali dibuka di Turki, kedai kopi menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Menurut riset lembaga Allegra Strategis, pada tahun 2017 ada lebih dari 22.700 kedai kopi bermerek di Eropa dan lebih dari 27.900 kedai kopi di Amerika Serikat. Manajemen strategis sebagai acuan pengembangan usaha. Pengertiannya, manajemen strategis adalah proses-proses atau tahap-tahap penetapan tujuan usaha. Langkah-langkahnya mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi. Yang kedua, melakukan analisis eksternal dan internal. Yang ketiga, merumuskan strategi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Berikut ini struktur organisasi yang terdapat di kedai yang berskala besar. Jabatan yang pertama, direktur atau CEO atau pemilik. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, barista. Yang keempat, pramusaji. Dan yang terakhir adalah kasir. Terlaksana penyeduhan dan penyajian. Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan penyeduhan bubuk kopi adalah perbandingan antara jumlah bubuk kopi dengan air, suhu, waktu seduh, dan ketepatan teknik menyeduh. Standar umum perbandingan antara jumlah bubuk kopi yang digunakan dengan air adalah 1:15. Artinya, 1 gram bubuk kopi berbanding dengan 15 ml air panas yang digunakan untuk menyeduh. Pada prakteknya, perbandingan ini bisa berada pada kisaran 1:10 sampai 1:15, menyesuaikan selera masing-masing peminum kopi. Hal-hal penting dalam operasional kedai kopi. Yang pertama, persiapan alat-alat penyajian. Sesuaikan alat-alat penyajian dengan minuman kopi yang dibuat. Usahakan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, penyajian. Penyajian aneka minuman kopi dapat dilakukan sendiri oleh barista maupun pramusaji. Yang ketiga, pelayanan. Pada saat melakukan pelayanan, barista maupun pramusaji harus selalu mengedepankan sikap melayani. Jangan biarkan konsumen menunggu. Salah satu aspek penting adalah kecepatan dan ketepatan penyajian menu yang dipesan. Sesantai apapun waktu yang dimiliki konsumen ketika datang ke kedai kopi, tidak akan senang apabila harus menunggu lama. Yang keempat, standar higienitas. Pastikan semua peralatan yang digunakan harus dalam kondisi bersih dan higienis. Keuangan. Yang pertama, sistem dan aplikasi keuangan kedai kopi. Usaha kedai kopi skala mikro dikelola oleh pemilik yang merangkap sebagai barista dan kasir atau hanya mempekerjakan 1-2 orang. Dapat melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara manual tanpa bantuan aplikasi tertentu. Yang kedua, pengelolaan hasil usaha. Prinsip utama manajemen keuangan sebuah usaha adalah memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Untuk menghindari kesalahan tersebut, sebaiknya sejak awal alokasikan modal untuk memulai usaha kedai kopi dan pisahkan dari keuangan pribadi. Pemasaran dan promosi. Yang pertama, pemasaran di kedai kopi. Yang kedua, pemasaran di luar kedai kopi. Pemasaran di luar kedai kopi biasanya menggunakan akun media sosial, menggunakan voucher dan diskon, endorse, mengikuti berbagai event. Mengelola resiko. Faktor munculnya resiko antara lain, yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Biasanya disebabkan oleh perubahan alam dan lingkungan hidup seperti bencana alam dan perubahan iklim. Yang ketiga, ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya perencanaan usaha yang kurang matang, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, kurang berpengalaman, tidak memahami bagaimana cara memasarkan produk yang benar, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan manajemen serta sistem usaha yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya, jenis-jenis resiko usaha. Contohnya,
resiko sumber daya manusia, resiko produksi, resiko teknologi, resiko pemasaran dan peminatan pasar, resiko finansial, resiko lingkungan, resiko kerjasama, dan resiko peraturan pemerintah. Cara mengelola resiko. Yang pertama adalah identifikasi. Lakukan identifikasi dan buat daftar terhadap jenis-jenis resiko usaha yang berpotensial terjadi pada usaha kedai kopi yang dijalankan. Yang kedua, urutkan. Urutkan daftar resiko yang ada berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Yang ketiga adalah kontrol. Terdapat beberapa pilihan langkah yang dapat diambil sebagai berikut. Menghindari resiko, mengurangi resiko, memindahkan resiko, dan menerima resiko. Yang keempat adalah evaluasi. Setelah menjalankan 3 poin di atas, evaluasi berbagai tindakan yang dilakukan terhadap resiko yang ada. Jadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran agar dapat menghadapi resiko yang sama dengan cara yang lebih baik di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.